Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ripal dari jurusan Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi ijarah. Akuntansi ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya barang, maka pada ijarah berupa jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut pada pemilik. Landasan fikih dan fatwa tentang transaksi ijarah. 1. Landasan fikih. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang dimana artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. 2. Fatwa nomor 9 DSN MUI 5/2000 tentang ijarah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN MUI nomor 99 DSN MUI 5/2000 tentang ijarah. Rukun dan syarat transaksi ijarah. Transaktor yang terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Syarat sah transaksi ijarah ada beberapa. Yang pertama, pelaku transaksi adalah orang yang boleh mengadakan transaksi atau baligh dan berakal. Adanya kejelasan jasa atau manfaat yang dibeli, semisal menempati suatu rumah atau pelayanan yang diberikan oleh pembantu rumah tangga. Yang kedua dan yang ketiga, adanya kejelasan nominal uang sewa atau gaji pekerja. Nomor 4, jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang dinilai mubah oleh syariat, semisal menempati suatu rumah. Ijarah tidak sah manakala jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang haram, semisalnya menyewakan rumah atau kos untuk jualan khamar, menyewakan kamar hotel dengan sistem hordeng atau keperluan zina, menyewakan rumah dijadikan sebagai gereja, atau menjual barang-barang haram. Yang kelima adalah jika objek transaksi ijarah adalah barang, maka disyaratkan dengan kejelasan barang yang disewakan dengan cara melihat secara langsung
atau deskripsi yang jelas, dan yang menjadi objek transaksi adalah manfaat barang-barangnya. Barang tersebut bisa diserahkan kepada pihak penyewa, mengandung manfaat yang mubah, serta menyewakan adalah pemilik barang atau wakil dari pemilik barang. Bentuk-bentuk akuntansi ijarah. Yang pertama adalah ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang pada akhir masa sewa atau alternatif 1 biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang diberikan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode. Yang kedua, ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa atau alternatif 2 biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa. Dan kesimpulannya adalah ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atau aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya barang, maka pada ijarah bisa berupa jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan ini penjelasan tentang akuntansi ijarah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.